Salam Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesi pertama dari Kamsam Lidah, yaitu kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama saya, Yonatan Sihite. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang kitab Kejadian. Kata kejadian yang berarti awal atau asal mula, Beresit. Kata pertama dalam teks Ibrani berarti pada mulanya. Penulis kitab Kejadian adalah Musa. Waktu penulisan antara tahun 1450 dan 1400 sebelum Masehi. Dengan rentang waktu yang panjang dibanding dengan kitab yang lainnya, yakni dari pasal 1 sampai pasal 11, mencatat sejarah awal manusia dimulai dari penciptaan sampai kisah Menara Babel. Lalu pasal 12 sampai 50 mencakup sekitar 300 tahun yang berpusat pada kehidupan 4 tokoh utama dalam kitab ini, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Tempat penulisan kitab ini secara umum diyakini ketika Musa mendapatkan pewahyuan saat berada di padang gurun Sinai. Kitab Kejadian ditunjukkan kepada kepentingan bangsa Israel, tapi pesan di dalamnya tidak terbatas oleh waktu seiring dengan janji Allah dan landasan yang ditetapkan bagi pewahyuan kasih Allah dan penebusan umat manusia melalui Yesus Kristus. Isi dari kitab Kejadian yaitu Allah mengucapkan firman-Nya untuk membuat semua ciptaannya menjadi ada. Ciptaan Allah yang sangat sempurna sampai pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa karena mendengarkan perkataan setan. Ini kisah Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang. Dan manusia tidak memegang teguh kepercayaannya dan tidak menaati rencana Tuhan. Dosa Adam dan Hawa inilah yang mengakibatkan kematian rohani yang pada akhirnya membuat dunia penuh dengan ketidaktaatan, kebencian, kekerasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sehingga dosa mencapai puncaknya sampai-sampai Allah menggunakan air bah untuk meniadakan seluruh umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, kecuali Nuh bersama dengan keluarganya. Namun di sini manusia tetap memiliki tabiat keberdosaannya. Bahkan setelah peristiwa air bah tersebut, manusia kembali berbuat dosa di seluruh negeri dan dengan pengahnya mendirikan Menara Babel yang sangat megah di dalam pemberontakan mereka terhadap Allah. Namun Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Pada ke-39 pasal terakhir dalam kitab Kejadian ini terungkap bagaimana Allah melalui Abraham memulai untuk sebuah rencana panjang menjadikan landasan paling awal dalam rencana dasarnya untuk menyelamatkan umat manusia dan memperbaiki persekutuan mereka dengan dirinya, yaitu Allah sendiri. Keberadaan dosa telah memutus hubungan Allah dengan manusia yang tadinya begitu dekat menjadi sangat jauh akibat noda dosa. Dan Allah berinisiatif memulihkan hubungan yang rusak tersebut melalui karya keselamatannya dalam Yesus Kristus. Kitab ini ditutup dengan keberadaan umat manusia, pilihan Allah di tanah Mesir. Beberapa kata kunci dalam kitab Kejadian antara lain, pada mulanya, manusia pertama, perjanjian. Kejadian merupakan peristiwa awal terjadinya langit dan bumi, kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang, manusia laki-laki dan perempuan, kata dosa, peradaban, dan karya penebusan Allah. Rencana keselamatan Allah yang kekal bagi umat manusia dinyatakan melalui perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Tema yang terkandung dalam kitab Kejadian adalah Allah menciptakan manusia dalam gambaran dan teladannya untuk bersekutu dengan Dia. Manusia diciptakan dengan tubuh, jiwa, roh, dan kehendak bebas untuk mengambil keputusan apakah ia ingin berpihak kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Namun demikian, sekalipun manusia berdosa, Allah tidak akan pernah menyerah dan tidak sekalipun meninggalkan kita. Tidak peduli berapa kali kita gagal dalam ketaatan kita, namun Allah tetap mengasihi dan memandang betapa berharganya diri kita. Tuhan memiliki sebuah rencana bagi setiap kehidupan kita, dan itu termasuk keselamatan dan ketaatan mutlak kepada firman-Nya. Karena Allah mempunyai kasih dan kuasa untuk melindungi dan menyediakan bagi kita ketika kita menaruh iman percaya kita di dalam Allah. Garis-garis besar yang bisa kita baca dalam kitab Kejadian antara lain yang pertama, kisah penciptaan manusia. Langit dan bumi serta isinya terdapat pada Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua. Kemudian awal mula manusia jatuh ke dalam dosa dan kematian terdapat pada Kejadian pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang keenam. Selanjutnya, kisah bahtera Nabi Nuh terdapat pada Kejadian pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-10 dapat kita baca. Untuk kisah Menara Babel terdapat pada Kejadian yang pasal yang ke-11. Kemudian kehidupan Abraham terdapat pada Kejadian pasal yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-25. Kehidupan Ishak tercatat pada Kejadian pasal yang ke-25 dan ke-26. Kehidupan Yakub terdapat pada Kejadian pasal yang ke-27 sampai pada pasal yang ke-36. Dan terakhir, kehidupan Yusuf
terdapat pada Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan pasal yang ke-50. Dapat kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian. Demikian pembahasan kita mengenai kitab Kejadian, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akan membahas yaitu kitab selanjutnya, kitab Keluaran. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kamsahamnida. Kami seru membahas dan intim dengan Alkitab bersama-sama dengan saya, Yonatan Sihite. God bless.